Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi khairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Para pendengar channel Ngaji Bareng rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak para pendengar untuk mendengarkan sedikit penjelasan singkat tentang hakikat sholat menurut Syekh Siti Jenar. Dilansir dari Muslim Obsession, Syekh Siti Jenar atau yang sering disebut dengan Syekh Lemah Abang seringkali dicap oleh kalangan masyarakat sebagai seorang wali Allah yang sesat karena ajaran sufinya yang dikenal dengan manunggaling kaula Gusti atau Allah menyatu dalam dirinya. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam ajaran Syekh Siti Jenar, karena pada hakikatnya ia meyakini seluruh alam semesta ini termasuk manusia itu tidak ada, karena yang ada dan yang paling sejati itu hanya Allah. Ketika semua tidak ada, maka dirinya menyatu dengan Tuhan. Yang ada hanyalah Allah. Dr. Fahrudin Faiz, salah satu dosen filsafat dan tasawuf Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam sebuah kajiannya sering mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar dalam beribadah lebih menekankan hakikat dan ma'rifat. Ia berguru langsung dengan ulama sufi di Irak, yaitu Al-Hallaj. Hanya saja, kata Dr. Fahrudin, cara berdakwah Syekh Siti Jenar terlalu cepat. Tidak ada yang menyesuaikan dengan karakter dan pemahaman masyarakat Jawa pada waktu itu, yang mungkin belum bisa memahami sepenuhnya ilmu hakikat dan ma'rifat. Padahal kata dia, ilmu hakikat penting sekali dalam beribadah. Dalam sebuah ceramahnya, Fahrudin menjelaskan panjang lebar tentang ilmu kebatinan yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar dalam ibadah. Misalnya, ia melihat sholat, Siti Jenar selalu menekankan bahwa dalam beribadah jangan berhenti di syariat. Karena jika hanya di syariat, maka salat hanya sebatas gerakan fisik, layaknya olahraga.
Kalau kata Syekh Siti Jenar, kita sholat itu seringkali hanya olahraga, itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesucian, tidak ada apa-apanya. Itulah yang disembah siapa? Dia Allah. Siapa nggak paham? Ujar Fahrudin dalam kajian tasawufnya yang dikutip dari Muslim Obsession. Salat tanpa hakikat itu, kata Syekh Siti Jenar, hanya menyembah kekosongan. Ia mengibaratkan seperti bambu, kelihatan dari luar kuat dan kokoh, tapi dalamnya kosong. Tidak ada apa-apanya, atau seperti batang kangkung, kosong, tidak ada isi, hampa. Salat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung, hatinya kayu, batang kangkung, kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Tulis Siti Jenar dalam buku Serat Siti Jenar yang dibacakan oleh Dr. Fahrudin. Itu yang bahasanya Kilontang. Kilontang ini muridnya Syekh Siti Jenar. Disebut kekosongan. Jadi berapa persen Allah hadir dalam setiap sholat kita? Kalau guruku, kata Kilontang, setiap detik dalam hidupnya adalah sholat. Ingat Allah, tambah Ustadz Fahrudin. Mencuri sholat. Dalam serat Syekh Siti Jenar disebutkan bahwa setiap ibadah jangan berhenti di syariat. Syariat hanya wadah untuk bisa naik lebih tinggi, yang puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Niatkan semua ibadah hanya karena dan untuk Allah, bukan karena ingin yang lain. Karena itu seperti mencuri ibadah. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dari zat Allah yang sesama diriku. Tulis Syekh Siti Jenar. Fahrudin menguraikan pemikiran Siti Jenar bahwa semua ibadah itu adalah perintah Allah. Maka semua itu harus dilakukan atas dasar dan demi Allah. Karena Allah lillah, tapi umumnya manusia beribadah atau salat karena dasar pamrih, ingin dapat rezeki yang banyak yang sifatnya keduniaan. Ini yang disebut mencuri salat. Salatnya karena pamrih, bukan karena Allah, bukan karena dasar kecintaan kepada Allah, ucap Fahrudin. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah tanpa putus, maka rezekinya akan lancar. Wah, terus kita isya dan subuh tanpa putus, ngincernya apa? Rezeki lancar. Sambut Fahrudin. Harusnya ibadah itu niatnya lillah, tetap karena Allah Ta'ala. Kalau dikomparisikan dengan ayat Al-Quran, Fahrudin menggambarkan orang yang ibadahnya niatnya bukan karena Allah, maka seperti dijelaskan dalam surat Al-Ma'un.
fawailul lil musallin. Yang artinya maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Jadi, maksud dari ayat Al-Quran tersebut ialah, jadi semua yang diomongkan Syekh Siti Jenar ini, karena banyak yang mengkritik dianggap Siti Jenar ngarang enggak ngerti syariat dan enggak pernah ngaji. Enggak mungkin kalau dilihat dari silsilah beliau masih keturunan seorang nabi. Jadi apa yang pernah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar semuanya berlandaskan ayat Al-Quran. Tidak sekedar teorika, tidak sekedar pendapat beliau, melainkan berdasarkan tafsir-tafsir Al-Quran. Peliharalah salatmu dan salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salat yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah. Ini adalah penegasan dari akhlak tentang kewajiban dan keharusan memelihara salat, baik segi zahir maupun batin, dengan titik tekan khusyuk, kondisi batin yang mantap. Secara lahir, salat dilakukan dengan berdiri, membaca Al-Fatihah, sujud, duduk, dan sebagainya. Kesemuanya melibatkan keseluruhan anggota badan. Inilah salat jasmani dan fisikal, karena semua gerakan badan berlaku dalam semua salat. Maka dalam ayat tersebut disebutkan salawati, segala salat, yang berarti jamak, dan ini menjadi bagian pertama, yakni bagian lahiriah. Bagian kedua adalah tentang salat wusta, yaitu yang secara sufistik adalah salat hati. Wusta dapat diartikan pertengahan atau tengah-tengah, karena hati terletak di tengah, yakni di tengah diri. Maka dikatakan salat wusta sebagai salat hati. Tujuan salat ini adalah untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman hati. Hati terletak di tengah-tengah, antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang, atas dan bawah, serta antara baik dan jahat. Hati menjadi titik tengah, poin pertimbangan. Hati juga diibaratkan berada di antara dua jari Allah, di mana Allah membolak-balikannya kemana saja yang Ia kehendaki. Meskipun dari dua jari Allah adalah dua sifat Allah, yaitu sifat yang menghukum dan mengazab, dengan sifat yang indah, yang kasih sayang, dan yang lemah lembut. Salat dan ibadah yang sebenarnya adalah salat serta ibadahnya hati, kondisi khusyuk menghadapi kehidupan. Bila hati lalai dalam tidak khusyuk, maka jasmaniyah akan berantakan. Sehingga kalau ini terjadi, kedamaian didambakan akan hancur pula. Apalagi salat jasmani hanya bisa dicapai dengan hati yang khusyuk. Kalau hati tidak khusyuk serta tidak dapat konsentrasi pada arah yang dituju dari salat, maka hal itu tidak bisa disebut salat. Juga tidak akan dapat dipahami
apa yang diucapkan, dan tentu apapun yang dilakukan dengan bacaan dan gerakannya tidak akan bisa mengantarkan sampai kepada Allah. Makna kehusuan ini berhubungan dengan inti salat sebagai doa atau munajat, bukan sekedar permintaan hamba kepada Allah. Akan tetapi berarti juga sebagai arena pertemuan, dan tempat pertemuan itu adalah di dalam hati. Maka jika hati tertutup di dalam sholat, tidak peduli akan makna sholat rohani, sholat yang dilakukan tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun. Sebab semua yang dilakukan jasmaninya sangat tergantung kepada hati sebagai zat untuk badan. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada sekeping daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuh ini. Dan apabila ia rusak, rusak pula lah semua tubuh itu. Daging itu adalah hati. Sabda Rasulullah SAW. Kehusuan hati akan membawa sholat yang menghasilkan kesehatan hati. Sholat khusyuk akan menjadi obat bagi hati yang rusak dan jahat serta penyakit. Maka sholat yang baik harusnya dengan hati yang sehat dan baik pula, bukan dengan hati yang rusak, yakni hati yang tidak dapat hadir kepada Allah. Jika sholat dari sisi jasmaniyah atau fisik memiliki keterbatasan dalam semua hal, baik tempat, waktu, kesucian badan, pakaian tersebut, maka sholat dari segi rohaniyah tidak terbatas dan tidak dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Sholat secara rohaniyah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sholat ini selalu dilakukan terus-menerus sejak di dunia hingga akhirat. Masjid untuk sholat rohani terletak dalam hati. Jamaahnya terdiri dari anggota batin atau daya-daya rohaniyah yang berzikir dan membaca al-asma'ul husna dalam bahasa alam rohaniyah. Imam dalam sholat rohani adalah kemauan atau keinginan, niat yang kuat, dan kiblatnya adalah Allah. Inilah sholat tarik dan sholat ta'im yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat yang demikian itu hanya dapat dilakukan oleh hati yang ikhlas, hati yang tidak tidur, dan hati yang tidak mati. Hati dan jiwa seperti itu kekal dan selalu beribadah atau sholat ketika jasmaninya sedang terhindar atau tertidur atau terjaga. Ibadah hati dilakukan sepanjang hayat, dan sepanjang hayatnya adalah untuk beribadah. Inilah ibadah orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, tempat pensucian tinggi. Di tempat itu ia ada tanpa dirinya, karena dirinya telah fana, telah hilang lenyap. Ingatannya yang teguh dan suci tercurah hanya kepada Allah. Namun tentu saja ini berlaku setelah semua sholat-sholat fardu dan nawafil dilaksanakan secara konsisten. Jadi, tempat suci tersebut baru bisa dijangkau setelah semua sholat syariat itu sempurna atau masuk ke dalam sholat tarikat dan ma'rifat. Maka tempat tidak bisa diartikan bahwa jika sudah berada di tingkatan itu lalu tidak lagi melakukan sholat sama sekali. Bahkan sering dalam sholat itulah mereka mengalami fana dalam munajatnya, sehingga ibadah yang dilakukannya itu menyita banyak waktu. Hanya saja bentuk sholat dalam arti gerakan dan bacaan tertentu sudah tidak mengikat lagi. Sholat ditegaskan atas kemerdekaan rohani dalam menempuh laku menuju Allah. Pada tingkatan ini tidak ada lagi bacaan di mulut, tidak ada lagi gerakan berdiri, rukuk, sujud,
dan sebagainya. Dia telah berbincang dengan Allah, sebagaimana firman Allah, Engkau yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-5. Ayat 5. Firman tersebut menunjukkan betapa tingginya kesadaran insan kamil. Insan kamil yaitu mereka yang telah melalui beberapa tingkatan alam rasa dan pengalaman rohani sehingga tenggelam dalam lautan tauhid atau keesaan Allah dan berpadu dengannya. Nikmat yang mereka rasakan saat itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hanya orang yang mengalaminya yang dapat mengalaminya, yang dapat mengartikan kenikmatan tersebut. Namun mereka pun sering tidak mau mengungkapkannya, tidak ingin membocorkan rahasia ketuhanan yang tersimpan di dalam lubuk hatinya oleh Allah. Hal tersebut sama halnya dengan hakikat takbir, yang bukan semata-mata ucapan Allahu Akbar. Takbir merupakan pengucapan yang lahir dari firman Allah yang memuji kebesaran zatnya. Jadi takbir sebenarnya merupakan suara Tuhan yang meminjamkan mulut hambanya, bukan hasil dari dorongan emosional. Karenanya takbir sejati adalah menyatakan kebesaran Allah dari af'al Allah sendiri. Takbir sejatinya merupakan penghayatan diri terhadap sifat Allah, dan takbir sejati adalah penyebutan namanya yang lahir dari kehendaknya semata. Dengan takbir yang demikian itu, maka yang lain menjadi sangat kecil dan menjadi tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Kemanapun kita menghadap, yang ada hanya wajah Allah. Maka setelah berpadu ibadah lahir dan batin secara harmonis, sempurnalah ibadah seseorang. Hati dan ruh seperti tergambar itu membawanya masuk ke hadirat Allah. Hatinya berpadu mesra dengan Allah. Dalam alam nyata ia menjadi hamba yang wara dan alim. Dalam alam rohani ia menjadi ahli ma'rifat yang telah sampai pada peringkat kesempurnaan mengenal Allah. Inilah makna bahwa salat adalah perjalanan menuju Allah. Hasilnya adalah bahwa salat yang dilaksanakan mencegah perilaku yang keji dan mungkar. Sebaliknya, menghasilkan kehalusan dan kemuliaan budi dan perilaku. Jika salat telah dihilangkan, maka hakikatnya hanya menjadi sekedar pelaksanaan hukum fikih. Sebagaimana tampak pada kebanyakan manusia dewasa ini, maka salat tersebut telah kehilangan makna fungsionalnya. Hal inilah yang telah mendatangkan kritik tajam dari Syekh Siti Jenar. Sadat salat pasatan abdi seja jakat kaji mering Mekah iku wes paloson kabeh nora kena ginugu sadayeku durjaning bumi ngapusi lian titah sinung swarga besuk wong bodo anu aulia turnyatane pada bay durung unin, yang artinya syahadat, sholat, puasa semua tanpa makna, termasuk zakat dan haji ke Mekah, itu semua telah menjadi palsu, tidak bisa dijadikan anutan, hanya menghasilkan kerusakan di bumi, membohongi makhluk lain, hanya ingin surga kelak. Orang telah mengikuti para wali, sementara kenyataannya sama saja belum mencapai tahapan hening. Syekh Siti Jenar mengkritik pelaksanaan hukum fikih pada masa Wali Songo karena ibadah-ibadah formal tersebut telah kehilangan makna dan tujuannya, kehilangan arti dan hikmah kehidupan. Hal itu
menjadikan semua ajaran agama yang diajarkan oleh para ulama ketika itu menjadi kebohongan yang menina-bobokkan publik dengan hanya menginginkan surga kelak yang belum ada kenyataannya. Oleh karena Syekh Siti Jenar mengajarkan praktik sholat fungsional berbeda dengan para wali pada masanya. Sholat tarik sebagai bentuk ketaatan syariat dan sholat daim sebagai sholat yang tertanam dalam jiwa dan mewarnai seluruh pekerti kehidupan. Seorang yang melaksanakan pekerjaan profesional secara benar, disiplin, ikhlas, dan karena melaksanakan fungsi lillahi ta'ala, maka orang tersebut melaksanakan sholat. Itulah bagian dari sholat daim. Namun ternyata ajaran sholat fungsional tersebut tidak hanya menjadi milik Syekh Siti Jenar. Di dalam suluk Ujil bait 12-13, sebuah naskah yang ditulis pada awal abad ke-17 yang disebut-sebut sebagai warisan ajaran Sunan Bonang menyebutkan ajaran sholat tersebut sebagai berikut. Utamaning sarira puniki anggrawahuna jaiting, sholat sembah lawan pemujene, jatining salat iku dudu ngisa tuwih magerib, sembahyang araneka wanage punika, lamun aranna salat pun menangkan kekembanging salat daim. Ingaran tata krama endi ingaran sembah jati aja nembah dan tangginan. Artinya unggul diri itu mengetahui hakikat sholat, sembah dan pujian. Sholat yang sebenarnya bukan mengerjakan sholat isya dan maghrib, itu namanya sembahyang. Apabila itu disebut sholat, maka hanyalah hiasan dari sholat daim, hanyalah tata krama. Manakah yang disebut sholat yang sungguhnya itu? Jangan menyembah jikalau tidak mengetahui siapa yang disembah. Apabila dikatakan oleh martabat hidupmu, jika di dunia ini engkau tidak mengetahui siapa yang disembah, maka engkau seperti menyumpit burung. Pelurunya hanya disebarkan, tapi burungnya tak ada yang kena tembakan, akibat cuma menyembah ketiadaan saja. Maka jelaslah bahwa sholat 5 waktu yang hanya dilakukan berdasarkan ukuran formalitas hanya sebentuk tata krama, aturan keberagaman. Sementara sholat daim yang merupakan sholat yang sebenarnya, yakni kesadaran total akan kehadiran dan keberadaan yang maha agung di dalam dirinya, dan dia merasakan dirinya sirna, sehingga semua tingkah lakunya adalah sholat. Tubuhnya merupakan gerakan sholat. Wudhu, membuang air besar, makan, dan sebagainya adalah tindakan sembahyang. Inilah hakikat dari niat sejati dan pujian yang tiada putus, ya sholat yang mampu membawa pelakunya untuk menebar kekejian dan kemungkaran, mampu menghadirkan rahmatan lil alamin. Demikian penjelasan sedikit tentang hakikat sholat menurut Syekh Siti Jenar. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.